Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Juragan 99 Trans dari Malang menuju ke Denpasar. Ya, ini adalah bus terbaru dari Juragan 99 Trans dan bus sleeper pertama di rutenya, yaitu dari Malang menuju ke Denpasar. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, silahkan ditonton dulu. Karena di video part 1 kemarin, kita ngebahas detail tentang bus yang aku naiki dari Malang menuju ke Denpasar. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part 2 ini. Selamat menonton! Ya, sekarang jam 10 pagi setelah 2 jam perjalanan dari Malang. Ini kita sampai di rumah makan Masada di Probolinggo, teman-teman. Yuk, sekarang kita langsung masuk aja ke rumah makannya. Dan seperti inilah rumah makannya. Wes, bagus sekali ya. Ini sudah kayak resto sih sebenarnya. Dan ruangan untuk bus Juragan 99 Trans itu di sini. Itu ada tulisannya reservasi by Juragan 99 Trans. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam ruangannya. Nah, jadi ini dia servis makan yang aku dapat sesuai dengan yang aku pesan di aplikasinya Juragan 99 Trans. Ada nasi goreng dan ada teh manis panas. Juga di sini kita diberikan buah melon dan juga semangka. Selamat makan. Puluh menit kita diberikan waktu untuk istirahat makan. Ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Masada. Pemberhentian kita setelah ini yaitu pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ya mungkin sekitar 5 jam lagi kali ya. Karena sekarang jam 10, mungkin masuknya jam 3 kalau cepat. Tapi kabarnya di depan itu ada beberapa spot yang sedang perbaikan jembatan. Ya teman-teman, kita sekarang sudah melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Masada. Dan makanan di rumah makan tadi itu enak sekali. Jadi aku tadi pesannya nasi goreng. Dan nasi gorengnya itu nggak kayak nasi goreng rumah makan, tapi udah kayak levelnya resto. Itu enak banget. Wah, luar biasa sih. Jadi emang Juragan 99 Trans ini walaupun dia pendatang baru, tapi memang benar-benar mengikuti seperti bus-bus yang sudah ada di jalurnya, yaitu makanannya yang enak-enak, luar biasa. Itu nasi gorengnya aja enak, kayaknya makanan lainnya pasti lebih enak sih. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi, dan sebentar lagi kita akan melintasi PLTU Paiton. Dan ternyata kita diberikan makanan lagi. Ini kayaknya ayam lada hitam gitu ya teman-teman. Terus ada kentangnya dan juga ada sayurannya. Wah, luar biasa. Masih kenyang, udah dikasih makan lagi. By the way, ini kita kena macet ya. Jadi nggak jauh dari keluar rumah makan Masada. Ini macet, perbaikan jembatan juga. Dan macetnya panjang sekali itu di depan. Luar biasa, luar biasa. Nah, jadi kita sudah hampir 30 menitan di sini teman-teman. Stuck, bener-bener tidak bergerak sama sekali karena jalanannya dibuka tutup ya. Tuh, jembatan depan itu kelihatan nggak tuh? Nah, itu sedang ada perbaikan. Ini kalau kita lihat di Google Maps, seperti ini penampakannya. Tuh, jadi dari depan rumah makan Masada sekarang udah macet banget. Sampai posisi kita sekarang ini, dan masih ke depan lagi macetnya tuh. Sampai bener-bener di jembatan, setelah itu kayaknya lancar. Pihak musuhnya yang wawancara nih, pihak musuhnya waktu itu. Terus gua karena ini teman artis juga, gua bilang, bro, ini si ini datang ke sini podcast, ini gua kasih tau lu ya karena bakal tayang. Kalau lu butuh ada untuk jawab sekarang, jawab silakan datang. Santai orangnya, dan gua gak ada niat aneh selain cari AdSense. Namanya juga kerja. Ya. Jadi lu siap-siap kalau dia keluar. Nah ini kan etika. Iya. Kenapa lu nggak ngelakuin itu aja? Itu orang tanya tuh soalnya.
Karena sekarang gantian dari arah lawan yang ditutup, ini udah macet banget. Mungkin kita udah jalan sekitar 1 kilometer dari jembatan tadi dan ini ujungnya belum ketemu nih. Ini kita sudah memasuki Semampir atau Keraksaan ya. Ini juga belum ketemu ujungnya. Nah ini nih. Macetnya tuh sampai sini teman-teman. Mungkin sekitar 2-3 kilometer macetnya dari arah lawan. Luar biasa. Nah ini dia di depan kita ini sebentar lagi akan melintasi kok gitu sih bahasanya. Sebentar lagi kita akan melintasi PLTU Python. Ini adalah PLTU, salah satu PLTU terbesar di Pulau Jawa ya, Java Power. Dan ini sebenarnya sedikit tips dari aku ya. Kalau kalian mau naik bus ini dari Malang ke Denpasar, itu pilih kursi di sebelah kiri. Karena view-nya itu kebanyakan di sebelah kiri. Salah satu yang view paling ditunggu ini adalah PLTU Python ini. Nah kalau di sebelah kanan dapetnya cuma kayak gini view-nya. Seperti aku. Kalau di sebelah kiri itu ngeliatnya puas banget pasti sih. Kalau di sebelah kanan ya dapetnya kayak aku gini view-nya. Jadi agak terhalang ya. Tapi kalau di sebelah kiri luar biasa view-nya. Dan gak cuma di PLTU Python ini juga. Nanti di depan mau deket pelabuhan Ketapang itu view-nya lebih bagus lagi di sebelah kiri. Jadi buat temen-temen saranku kalau naik bus ini dari Malang ke Denpasar itu pilih kursi sebelah kiri kalau mau menikmati view-nya. Tapi kalau dari Denpasar ke Malang pilih kursi sebelah kanan untuk menikmati view-nya yang indah sekali. Tapi ya selera sih. Mungkin ada teman-teman yang di bis itu cuma tidur doang ya, terserah mau duduknya di mana. Cuma kalau mau menikmati view ya ikuti tips aku tadi. Nah, kalau kalian duduknya di sebelah kanan, salah satu view bagus yang bisa dinikmati adalah ini teman-teman. Tuh, perbukitan, terus juga hijau-hijau sawah. Ini view yang bisa dinikmati. Dan kalau aku sih sejauh ini menikmatinya TV sih ya, nontonin podcast. Entah kenapa ya. Di dalam ruangan ini, di dalam kursi sleepernya ini, itu enak banget buat nonton gitu ya. Mungkin karena pertama TV-nya besar dan juga ruangan ini tertutup, jadi kita mau volumenya besar pun orang di luar nggak terlalu dengar. Juga kalau duduknya di sebelah kanan, ini kan karena kita nyusul kendaraan pasti lewat di sebelah kanan kan, itu feel perjalanannya lebih berasa sih. Yang uangnya kita nggak tahu, bisa jadi berbalik, nggak jadi amanah, jadi air malah buat kita. Jadi sih gitu, gue kaget gitu. Gue mah seneng, si kaya nih anjir gitu kan. Terus bini gue malah nangis, dia bilang sebenarnya nanti kalau udah ini dapet ini ada cobaan apa lagi. Itu yang membuat gue kayak, oh gila, itu menyarankan gue, benar juga bahwa apa yang kita dapetin terkadang misalnya lu misalnya orang nempel di otak gue dan di hati gue itu dari kata-kata bokap gue yang menurut gue itu yang membuat gue jadi sekarang. Dan gue 24 jam selalu bilang sama istri gue, kalau 24 jam gue lagi di mana gimana mereka mau WA mau telepon gue pasti angkat. Karena meskipun gue di karaoke tadi ibaratnya ya nggak apa-apa kan butuh ibu. Sekarang kita sudah mau memasuki wilayah Taman Nasional Baluran. Dan ini kebetulan di depan kita ada truk yang mogok, kayaknya lagi trouble ya. Dan kita bertemu dengan M-Trans pemberangkatan pagi. Itu bus yang pernah aku naikin dari Denpasar menuju ke Malang. Kalau nggak salah dia finishnya di Kediri ya kalau nggak salah. Nah ini nih salah satu spot yang aku suka kalau naik bus dari Malang ke Denpasar ataupun sebaliknya, yaitu Baluran. Sebuah jawaban yang salah
telah tertulis di hatiku masih membekas. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Untuk terakhir kali, kita bertemu kembali. Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Bahkan untuk yang terakhir kali. Sekarang kita sudah tiba di Wongsorejo, jadi ini kita sudah melewati Baluran ya. Dan ini macet sekali sampai stuck begini. Berhenti karena di depan ada perbaikan jembatan. Jadi di depan itu masih ada 2 spot perbaikan jembatan yang bikin macet banget. Dan kalau kita lihat di maps, seperti ini penampakannya. Tuh ya, ini bener-bener stuck sekali. Ini ada perbaikan pertama dan ada perbaikan kedua. Jadi ada 2 kali perbaikan jembatan di depan kita. Dan di sini kita bertemu dengan Takumi, kembarannya Takeshi yang kita naikin. Oke, dan ini dia penyebab kemacetan yang pertama. Jadi ada perbaikan di depan yang menyebabkan arus lalu lintasnya tuh gantian ya jadinya. Jadi ya dari arah lawan gantian dengan dari arah kita. Tuh seperti ini. Jadi benar-benar ini nutupin satu lajur gitu ya teman-teman. Ya. Dan di depan kita ada Kaisar membawa mangga. Itu mangga atau alpukat ya? Kayaknya alpukat ya. Soalnya mirip-mirip gitu sih. Terus kita sekarang sudah melewati jembatannya. Dan seperti inilah yang dari arah lawan ini ada Pahala Kencana. Wis, ini benar-benar entah berapa lama ya ini macetnya. Jadi besok kita balik juga lewat sini lagi pastinya dan akan melewati jalanan ini lagi bermacet-macet ria lagi ya. Wah,
Ini baru pertama kalinya ya aku naik bus pemberangkatan pagi dari Malang menuju ke Denpasar. Ternyata sekarang tuh sering banget ketemu sama jalan yang lagi diperbaiki dan diberlakukan sistem buka tutup seperti ini. Jadi ini benar-benar menyita waktu banget. Ini kita sudah sekitar 10-15 menitan. Ini benar-benar kita stuck begini, nggak jalan. Dan sekarang sudah jam 3 sore. Pelabuhan Ketapang dari sini masih sekitar 16 km lagi. Jadi masih sekitar 40 menitan lagi. Tapi kalau stuck begini, ini bisa 1 jam lebih nih. Nah, ini udah mulai dibuka nih. Tuh, udah mulai ada kendaraan yang lewat dari sana. Kita udah 30 menit di sini loh. Belum gerak-gerak sama sekali. Tuh, drivernya belum sampai keluar. Ini kalau udah begini, ini kita sampai di Bali, sampai di Denpasar bisa jam 11 malam mungkin ya. Setengah 4 tadi kita masih di sini. Jam 15.45 akhirnya bergerak juga ya setelah 45 menit, enggak ding, sejam kita stuck di sini. Akhirnya bergerak juga, dan ini ada Pajero yang tiba-tiba datang dari belakang terus langsung nyerobot gitu dong. Luar biasa, luar biasa. Kita ngantri 1 jam, tiba-tiba dia masuk gitu. Mantap. Nah, jadi ini dia spot pertama perbaikan jalan. Ya, perbaikan jalan. Ini jalan atau jembatan gitu. Kayaknya jalan deh. Jembatan deh ya. Tuh sebelah kirinya ada pembatasnya. Nah, jadi ini nih. Wah, ini pengerjaannya bakal lama sih teman-teman. Kalau kayak gini modelannya nih. Jadi ini dia jembatannya. Ya, jadi buat teman-teman yang menempuh perjalanan via darat sama seperti aku sekarang, harap bersabar ya. Karena emang lama banget macetnya karena bergantian. Dan ini sampai ada truk Volvo, dia bawa materialnya buat jalan yang tadi tuh. Wih. Jam 16:41 menit akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan akhirnya kita bersiap untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Tidak pakai antri, kita langsung disuruh masuk ke kapalnya. Dan wah, jam-jam segini jamnya bagus banget sih. Emang setiap kejadian tuh ada hikmahnya ya. Karena kita masuk ke jam segini, jadi cuacanya tuh bagus banget, cahayanya bagus banget, dan teman-teman bisa lihat deh, bagus banget kalau jam segini. Ya itulah, selalu ada positif dari semua kejadian. Nah, ini kita langsung masuk ke kapal. Ini kapalnya Bontang Express 2 dari Balikpapan. Wih, keren banget ya. Dulu yang gue pernah ngobrol sama Soleh di YouTube Soleh, gue ya gak tau lah Soleh ngomong apa pada saat itu sehingga terucap dariku bahwa gue udah lama nggak sholat gitu. Gue nggak taat lah. Gue Islam, gue beriman, tapi gue nggak segitu taat. Iya, sampai anak-anak gue kan selalu mengingatkan ayahnya, ayah kapan sholat lagi gitu. Iya. Berpuasa lagi. Ya makanya orang lu nggak sholat, ya nggak apa-apa, ya gue masuk neraka lah, udah nggak apa-apa, silakan kalau mau ke surga. Tapi gue kan ada orang juga nggak tahu kalau gue juga pernah sholat dan gue berusaha memperbaiki itu gitu. Kalau kata Habib Umar bin Hafid, lebih baik orang yang sadar dan rendah hati di tengah kemaksiatannya daripada orang yang syukur dengan ibadahnya. Karena nanti ibadah bikin Sore, akhirnya kita sudah berada di dalam kapal, dan ini kapalnya masih kosong sekali ya. Ini kayaknya kita diberangkatkan juga masih lama, sekitar jam 5-an. Dan ini kita termasuk telat banget. Telatnya itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Biasanya bus Juragan 99 Trans ini masuk kapal itu sekitar jam setengah 4, jam setengah 4 atau jam 3. Jadi ini kita setengah 5 baru masuk. Ini telat banget. Nah, dan ini kapalnya masih kosong ya. Masih banyak space yang belum terisi. Dan kalau jam segini itu busnya yang di kapal cuma kita doang. Yang rame itu malam ya, baru banyak bus barengan ya. Oke, sekarang kita ke atas yuk, ke dek penumpang ya. Dan ini rem doornya sudah ditutup dong.
Padahal ini posisi kendaraannya masih banyak yang kosong space-nya dan sudah jalan juga. Wow, tumben banget ya. Belum penuh tapi udah jalan. Nah, ini untuk dermaga yang LCM. Kalau LCM itu dia masuknya mundur. Jadi penyeberangan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke pelabuhan Gilimanuk itu biasanya ditempuh dengan waktu 40 sampai 50 menitan aja karena deket ya jaraknya dari Bali dari Pulau Jawa ke Pulau Bali itu ya, dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk itu sekitar 4,5 km atau 5 km gitu. Jadi emang nggak begitu lama penyeberangannya. Wis, ini benar-benar jamnya tuh jam-jam yang cahayanya bagus banget itu loh. Jadi luar biasa ya. Nah tuh Pulau Balinya kelihatan teman-teman kalau lagi cerah begitu. Tuh Pulau Balinya udah kelihatan. Jadi emang deket sih nyebrangnya. Oke, sekarang kita naik ke atas yuk ke dek penumpangnya. Nah ini dia dek penumpang dari KMP Bontang Express 2. Jadi ya sepi banget karena tadi mobil aja di bawah tuh dikit, jadi sepi banget deh. Kasihan ya ampun. Ini sebenarnya ruangannya ber-AC, tapi pintunya pada dibuka. Dan di sini ada kantinnya juga. Ya, akhirnya kita tiba juga di pelabuhan Gilimanuk Bali dan ini kita persiapan untuk turun ya. Wis, ini kok kayaknya aku ngerasa kayak pintunya kok kayak ngepres banget ya. Biasanya pintunya tuh kayak agak lebar, tapi ini pintunya ngepres banget nih Bontang Express 2. Kayak ngepas banget gitu sama bus. Nah itu lagi disiapin untuk tambang-tambangnya itu ya sama petugasnya biar nanti nggak gasruk bisnya atau kendaraan yang ceper-ceper gitu. Nah selamat datang di Pulau Bali ya teman-teman. Jadi inilah serunya kalau naik bus itu nyebrang pulau. Jadi ada momen kita naik dan turun kapal yang feel-nya tuh beda sama kalau kita ngebus nggak naik kapal. Itu kayak seru banget apalagi jam-jam sore menjelang malam gini. Itu kayak gimana ya, susah diungkapkan dan kata-kata lah. Kayak suasananya itu seru banget gitu. Syahdu sekali lah suasananya. Ngeliatin lampu-lampu yang kuning-kuning itu tapi nggak gelap-gelap banget ya. Langitnya belum gelap-gelap banget, terus liatin lampu kuning itu susah dijelaskan dengan kata-kata dah apa yang dirasakan. Nah jadi ketika kita turun kapal gini, petugas yang di sana tuh langsung ngaturin kendaraan-kendaraannya untuk bersiap memasuki kapal. Ini kita lihat ya, ada bus apa aja yang sudah terparkir di sini. Wih, rame banget bisnya. Ini bis-bis pariwisata yang baru pulang dari Bali ini. Ramai sekali itu ya, bis pariwisata semua isinya. Wis. Karena kalau bus akap udah pada nyebrang tadi sekitar jam-jam 4:30 lah. Barengan kita lah tadi. Kita nyebrang ke sini, bus-bus yang dari Bali nyebrang ke Jawa. Gitu, jadi kita nggak ketemu. Nah, ini problemnya di pelabuhan Gilimanuk Bali, itu pintu keluarnya kadang ketutup sama antrian kendaraan yang mau masuk kapal di dermaga LCM. Nih, ini kita mau ke kanan, tapi ketutupan sama truk yang lagi antri masuk kapal. Nih, ini problemnya di pelabuhan Gilimanuk nih. Jadi kita mau ke kanan nggak bisa. Nah, ini baru maju truk ya. Nah, pintu keluarnya tuh di sini soalnya. Jadi, jadi ya gitu dah. Salah satu problem di pelabuhan Gilimanuk Bali itu ketika keluar itu kehalang sama yang lagi antri masuk kapal. Awalnya itu juga kan ada yang gitu, wah anak cuma ya Raffi ya balik lagi itu kan satu konsekuensi ya kita nggak usah ngomong pekerjaannya dulu lah gitu ya, kita ngomong masalah yaitu konsekuensi dia juga sebagai anak kan jadi anaknya kita tuh juga yang mau nggak mau juga ada di situ. Terus akhirnya juga ibaratnya nyebur itu juga karena kita tuh pengen, gue sama
Sudah sampai di Kediri. Sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Mangwi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengakhiri perjalanan Anda di Terminal Mangwi, harap mempersiapkan diri mengecek barang bawaan Anda. Jangan sampai ada barang yang tertinggal di dalam bus. Saya ulangi lagi kepada Bapak Ibu penumpang yang akan mengakhiri perjalanan Anda di Terminal Mangwi, harap mengecek barang bawaan Anda, jangan sampai ada barang yang tertinggal di dalam bus. Terima kasih. Jam setengah 10 malam akhirnya kita sampai juga di Terminal Mangwi Badung, Bali. Jadi teman-teman yang mau turun di Terminal Mangwi juga bisa. Dan ini salah satu terminal favoritku karena di sini 24 jam petugasnya banyak. Jadi terminal ini benar-benar terminal yang aman sekali buat kita turun dan istirahat sementara untuk menunggu jemputan. Wis mari ora matur. Iki nyolar yang mereka kata. Ini nyolar nang Malboro. Iya, mlaku PAD itu ya. Saiki. Lah mau aku karo bose tak salami kok enggak. Bose aku tak salami. Ya teman-teman, sekarang jam setengah 11 malam. Ini kita sebenarnya sudah mau tiba di kantor perwakilannya, tapi ini mau isi solar dulu. Sekarang kita berada di SPBU Marlboro di Jalan Teku Umar, Bali. Jadi sebelum busnya ini masuk ke kantor perwakilan di Mahendra Data, busnya melakukan pengisian solar dulu. Jadi besok pagi ketika bus ini jalan, langsung jalan aja, nggak usah ngisi solar dulu, seperti itu. Dan di SPBU ini banyak sekali penumpang yang turun karena Jalan Teku Umar ini strategis ya menuju ke kota. Jadi banyak yang turunnya di sini, lebih dekat tuh. Ada 5-6 orang yang turun di sini tuh. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Denpasar Kota atau mau ke Kuta, ini aku rekomendasikan kalian turun di sini sih. Jadi sekalian busnya melakukan isi solar, kalian bisa turun di sini dan lebih dekat. Karena kalau ikut lagi ke kantor perwakilannya di Mahendra Data itu masih agak ke utara lagi, balik lagi. Jadi enak turun di sini. Nah, jadi teman-teman, di SPBU Teku Umar ini atau SPBU Marlboro ini penumpangnya udah turun semua. Dan kalau malam, aku seneng banget sama bus ini. Wih, luar biasa ya kalau malam. Lampu-lampunya itu loh, berasa nyaman banget dan mewah banget gitu loh. Nih, aku suka banget sama Morodadi. Permainan lampu di interiornya luar biasa. Oke, jadi ini kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke kantornya Juragan 99 Trans di Mahendra Data. Kita sampai juga di kantor perwakilannya Juragan 99 Trans di Jalan Mahendra Data. Dan sekarang aku sudah berada di dalam kantor perwakilannya. Wis, ini kantor perwakilannya enak banget. Ini bakalan nyaman banget, tapi ini masih ada beberapa yang belum selesai ya. Mungkin ini udah 95%, tinggal 5% lagi. Dan ini bakal jadi tempat yang nyaman banget buat nunggu keberangkatan dari bus Juragan 99 Trans. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini, mencoba bus sleeper pertama dari Malang ke Denpasar miliknya PO Juragan 99 Trans. Buat teman-teman yang pengen coba busnya, langsung aja pesen di aplikasinya Juragan 99 Trans. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Please don't wait.